Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, kucing menjadi salah satu hewan peliharaan yang dekat dengan manusia. Sifatnya yang manja dan terkadang selalu ada di sisi manusia, menjadikan hewan ini seperti sahabat dekat. Kedekatan manusia dan kucing inilah yang membuat ikatan emosional antara keduanya terbentuk erat. Ikatan emosional tersebut akan menyentuh puncaknya ketika salah satu terlebih dulu meninggal, karena biasanya ada kesedihan yang menyertai. Banyak orang yang sampai menangis saat kucing peliharaannya mati. Ada juga video viral yang memperlihatkan kucing yang sangat berduka ketika ditinggal mati sahabat manusianya atau sang majikan. Banyak yang bertanya, apakah hubungan baik di dunia antara manusia dan kucing peliharaannya ini akan berlanjut sampai di akhirat kelak? Jawabannya, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia meninggal dunia, ruhnya akan berpindah ke alam kubur, sehingga berujung ke surga atau neraka di akhirat kelak. Sedangkan kucing setelah meninggal, maka tugas kucing di alam dunia sebagai kebutuhan manusia sudah selesai. Jadi kucing diciptakan Allah hanya untuk kebutuhan dunia saja, kecuali nanti pada hal tertentu yang khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diizinkan untuk terjadi. Sebagai makhluk hidup, kucing juga memiliki ruh. Terlintas dalam pikiran kita, kira-kira siapa yang mencabut ruh kucing dari fisiknya? Berdasarkan riwayat di kitab Al-Du'afah yang berisi hadis Daif Al-Ukaili menjelaskan tentang pencabutan nyawa hewan. Ajalnya hewan itu seluruhnya, baik kutu, serangga, belalang, kuda, keledai, sapi, dan hewan lainnya termasuk kucing, ajalnya adalah pada tasbihnya. Ketika hewan tersebut berhenti bertasbih atau mensucikan Allah, maka Allah mencabut nyawanya. Jadi bukan malaikat maut yang mencabut nyawanya. Setelah Allah mencabut nyawa kucing, kucing akan dikumpulkan kembali setelah hari kiamat. Pada saat itu, kucing akan berkumpul dengan hewan-hewan lainnya pasca kematian mereka. Hal ini dipertegas dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi, "Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tidaklah kau apakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun." Kucing tidak masuk surga maupun neraka, karena tidak akan mengalami proses hisab layaknya manusia. Hal ini karena kucing merupakan hewan yang tidak paham salah benar, dan mereka tidak dikenakan kewajiban apa-apa, tidak dilarang melakukan apa-apa, serta tidak mengenal apa itu pahala dan dosa. Kucing akan menjadi tanah di akhirat kelak. Banyak yang bertanya, apakah kita bisa bertemu dengan kucing kesayangan di surga kelak? Jawabannya ya, tentu bisa, dengan syarat jika kita diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni surga. Surga adalah tempat segala kenikmatan, keinginan, hasrat dan nafsu kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika kelak kita menjadi penghuni surga, maka keinginan untuk bertemu dengan kucing kesayangan kita tentu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amalan manusia selama hidup di dunia akan dihitung dan ditimbang, dan diberikan balasan berupa surga atau neraka. Untuk itu, sebagai manusia, kita perlu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan semua larangannya,
agar kelak kita bisa diizinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke pemirsa yang budiman, itulah ulasan mengenai nasib kucing setelah mati. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.